Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, saya langsung ke Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung, Pak Abdullah. Pak Abdullah, bagaimana Pak Abdullah menjawab, Mahkamah Agung menjawab bahwa Perma ini apresiasi betul satu, tapi kemudian tanggung ini Pak. Kenapa? Karena tidak juga menjawab keadilan. Contoh di situasi darurat dengan situasi normal tentu harusnya berbeda, tapi tidak kemudian termaktub dalam aturan ini. Kemudian yang kedua adalah penegak hukum yang seharusnya lebih berat ketimbang orang biasa yang melakukan pelanggaran korupsi atau koruptor. Bagaimana kemudian Mahkamah Agung menjawab hal ini? Ya, terima kasih Mas Aiman. Sebetulnya Perma ini tidak mengurangi kemandirian hakim atau prinsip independensi hakim. Jadi masih membuka. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah dalam Perma ini pada halaman 26 itu ada namanya keadaan yang memberatkan lainnya. Ini hakim bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan apabila secara faktual dalam proses persidangan itu hal-hal yang ditemukan itu melebihi dari pasal yang didakwakan. Jadi itu masih diberi peluang untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan lainnya dan keadaan yang meringankan lainnya. Disitulah pertimbangan hakim akan dimasukkan sebagai komponen untuk menentukan tindak pidana seseorang. Karena tindak pidana seseorang itu tergantung lokus, tempus, modus, dan motivasi dari tindak pidana itu sendiri. Jadi keempat rumus itu akan merangkum semuanya. Lokus misalkan di tempat di mana, tempus misalkan di tempat seperti suasana COVID seperti ini. Juga bisa saja diartikan waktu itu kondisi seperti ini. Walaupun dalam keadaan biasa dan normal, tempus, lokus itu diartikan secara letterlek, yaitu hari, tanggal, kemudian waktu. Ya. Tempat adalah wilayah, kota, kabupaten, dan selanjutnya. Demikian Mas Aiman. Iya, Pak Abdullah, jadi saya konfirmasi, ini saya baca, koreksi kalau saya salah di angka ya, bahwa ketika misalnya ada korupsi yang dinilai sedang itu 25 sampai 100 miliar rupiah. Lalu kemudian hukumannya termaktub dalam peraturan MA ini 13 sampai 16 tahun. Artinya tidak bisa kemudian di bawah angka 13 sampai 16 tahun itu. Vonis yang bisa dijatuhkan oleh hakim. Demikian Pak Abdullah? Ya, masih terbuka. Semuanya tergantung hakim dalam proses pembuktian. Jadi kita tidak bisa memaksakan secara matematis di sini karena fakta yang paling tahu dalam fakta yang terungkap di persidangan adalah hakim yang menyidangkan perkara. Sedangkan di halaman 26 Perma ini dalam lampiran ini sudah dibuka. Ada pertimbangan tentang keadaan lain, ya, keadaan yang memberatkan lain, keadaan yang meringankan lain. Disitulah ditambahkan kalau itu ada yang lebih memberatkan atau yang meringankan, di sana dimasukkan komponen itu. Baik, artinya secara subjektivitas ini kembali kepada hakim, Perma ini bisa jadi tidak berarti apa-apa dong Pak Abdullah? Ya tidak demikian, pedoman ini adalah berlaku bagi semua masyarakat termasuk hakim karena peraturan Mahkamah Agung ini tidak hanya mengikat satu orang saja, tapi yang di sini juga berlaku pada hakim gitu. Oke, saya ke Prof. Edi. Prof. Edi, kalau kemudian tadi ada subjektivitas, ada kemudian dampak yang diukur secara kualitatif, bukan kuantitatif seperti yang diatur oleh Perma ini. Artinya tidak bisa kemudian serta-merta mengatakan bahwa Perma ini bisa melegakan, karena bisa jadi mungkin orang yang korupsi puluhan miliar rupiah karena dampaknya ringan misalnya, lalu kemudian dihukum bersamaan sama dengan kategori pelanggaran korupsi ringan atau paling ringan bahkan. Ya, begini Mas Aiman, yang harus dipahami bahwa peraturan Mahkamah Agung ini adalah pedoman. Yang namanya pedoman itu kan kita berbicara dalam keadaan yang normal. Ya. Dalam pengertian bahwa apa yang terjadi dalam ukuran tersebut sudah seperti yang berbagai standar yang tertuang dalam peraturan. Tetapi tadi dikatakan oleh Pak Abdullah bahwa pasal 26 itu memang membuka independensi hakim untuk menilai fakta yang koreksi halaman 26 bisa dibuktikan seperti apa, sehingga sangat mungkin
Ya, hakim ketika berhadapan dengan fakta konkret di dalam persidangan, bisa jadi dia keluar dari pedoman tersebut. Intinya begini Mas Aiman, yang amat sangat penting di dalam putusan pengadilan itu pertimbangan atau yang merupakan ratio residendi, mengapa sampai seseorang itu dijatuhi hukuman sekian tahun penjara, denda sekian ratus sekian miliar atau sekian ratus, itu ada dasar pertimbangan yang tegas dan jelas. Itulah yang kemudian dipakai untuk mencegah jangan sampai terjadi disparitas pidana. Bahwa memang tadi dikatakan oleh oleh Pak Abdullah, saya bisa memahami dalam konteks pasal 26, tetapi ya itu tadi mengenai subjek itu kan sama sekali tidak diatur apabila memang korupsi itu dilakukan oleh aparat penegak hukum atau misalnya dilakukan oleh seorang public figure, seorang pejabat negara. Itu masuk dalam ranah abu-abu. Artinya semua dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Tadi misalnya Mas Aiman, kalau seandainya hakim itu dalam memutus dia keluar dari pedoman pemidanaan yang ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Agung, itu dia bisa jelaskan tidak mengapa sampai dia keluar. Kalau dia bisa jelaskan itu secara rasional dan itu terlihat dalam apa yang kita sebut sebagai ratio residendi, pertimbangan hakim untuk memutus perkara, maka mungkin itu tidak akan menjadi soal. Tetapi kalau dia keluar dari pedoman Mahkamah Agung, kemudian dia tidak bisa menjelaskan di dalam pertimbangan mengapa menghukum sekian tahun penjara, mengapa dia menjatuhkan sekian banyak denda dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan Mahkamah Agung untuk menilai kondite dari hakim yang bersangkutan. Jadi maksud Anda adalah boleh keluar dari peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, begini loh Mas, selama logika keadilannya masuk, begitu? Betul, Mas, di dalam hukum pidana yang membatasi, sekali lagi Mas, yang membatasi putusan hakim itu bukan pedoman Mas. Yang membatasi hukuman hakim itu adalah undang-undang. Itu harus dipahami oleh masyarakat. Jadi undang-undangnya mengatakan apa? Oh, kalau misalnya dalam konteks undang-undang tipikor, kalau pasal 2 itu ancaman minimum adalah 4 tahun. Ancaman maksimum itu seumur hidup, bahkan bisa pidana mati apabila dalam keadaan darurat. Itu yang kemudian dibatasi. Pedoman ini maksudnya apa? Pedoman ini maksudnya adalah untuk disparitas pidana. Untuk mencegah terjadi disparitas pidana. Jadi dia boleh keluar dari pedoman tersebut selama itu bisa dijelaskan secara rasional dalam pertimbangannya. Yang celaka itu kalau misalnya dia keluar dari pedoman tersebut dan itu pertimbangannya tidak rasional. Itu yang kemudian menjadi catatan tersendiri terhadap putusan hakim tersebut. Jelas sekali apa yang disampaikan Prof. Edi. Terakhir dari Pak Abdullah ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, apa yang diharapkan dari perma ini selain bicara soal disparitas, bahwa ada yang nilainya sekian, putusannya sekian, ada yang putusan sekian tapi malah sekian. Apakah ada hal lain selain disparitas yang kemudian hendak dijaga oleh Mahkamah Agung dari perma ini? Ya. Terima kasih Mas Maman. Sekedar koreksi dulu, sebenarnya tidak ada pasal 26 itu, yang ada adalah lampiran perma halaman 26. Ya. Jadi itu memang sudah ada instrumen untuk dimasukkan keadaan yang memberatkan lainnya. Ya, dan keadaan yang meringankan lainnya itu untuk mengakomodir fakta yang terungkap di persidangan gitu, yang lebih dari yang didakwakan. Kemudian harapan apa lagi yang diharapkan oleh Mahkamah Agung? Kita menjadi tahu bahwa sebetulnya harapan masyarakat adalah tidak terjadi disparitas. Meskipun setiap kasus itu kasuistis dan tidak sama persis. Tetapi kasus ini setara atau apa itu yang di sini perkara yang memulai karakter serupa, ya. Nah, ini tidak terjadi disparitas lagi. Kemudian hakim ini perma ini adalah pedoman pemidanaan. Jadi bagaimana cara mengadili terhadap cara membuat pertimbangan dalam putusan ketika mengadili perkara pasal 2 dan pasal 3. Tentunya pasal-pasal yang lain belum terakomodir di dalam Perma 1 2020. Ya, harapan kita mudah-mudahan masyarakat juga mensupport dan mendukung agar Mahkamah Agung juga membuat pedoman
pedoman yang lain seperti perintah Pak Ketua Mahkamah Agung ini sudah memerintahkan agar yang lain juga dibahas. Hanya saja ini yang ini diselesaikan dulu, sedangkan yang lain menyusul kemudian. Tetapi kapan kita tunggu perkembangan saja. Baik, paling terakhir Pak Prof. Edi. Artinya saya bicara nyata saja ke depan. Mungkinkah kemudian publik akan melihat ke depan terkait dengan perma yang diberlakukan ini bahwa vonis yang diberikan pada para koruptor akan lebih tinggi dibanding sebelumnya? Ya, saya kira tadi saya optimis ya, artinya dengan ada pedoman pemidanaan ini, satu untuk mencegah jangan sampai koruptor itu dihukum dengan hukuman yang ringan, dan yang kedua itu dapat dijelaskan secara rasional mengapa dia menghukum demikian dengan berpedoman pada perma tersebut. Saya kira dua hal itu yang menjadi catatan, Mas Aiman. Dan soal tinggi atau tidak itu menjadi subjektivitas hakim, di mana logika keadilannya harus kemudian memenuhi rasa keadilan publik. Begitu, Prof. Edi? Betul. Jadi tadi ada berbagai faktor. Cuman saya katakan bahwa kalau kita melihat dengan pembagian kategori dari yang paling berat sampai paling ringan itu, ya akan ada hukuman standar yang artinya diberlakukan meskipun pedoman itu lebih pada kepastian, sementara hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya dia pada persoalan keadilan yang nanti semua depend on fact di persidangan ya. Baik. Dan harapannya adalah setiap putusan maka bisa memenuhi rasa keadilan dari logika keadilan yang kemudian diputus oleh hakim dalam surat keputusannya itu. Terima kasih. Siap, Mas Aiman. Profesor Edi Omar Syarif Hyarie, pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga Pak Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Abdullah telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam dan juga Prof. Edi.